game selesai. Siap Mrs. Sebelum mulai pelajaran lagi, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk sebelum mulai pelajaran ya. Mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Baik, berdoa dicukupkan. Untuk hari ini siapa aja sih yang enggak masuk? Lompat ke belakang itu ke belakang tembok, lompat ke ultra. Baik, kalau gitu kita langsung saja mulai ke materinya. Ketika kalian mendengar suatu kalimat atau kata jagat raya atau alam semesta, apa yang kalian pikirkan? Luar angkasa. Bulan, Galaksi. Alien. Transformer, kayak alien, planet, galaksi, itu termasuk ke dalam benda langit yang ada di alam semesta. Nah, kalau kita jagat raya, secara harfiah, apa itu sih jagat raya atau alam semesta itu apa? The universe. Nah, secara harfiah, jagat raya atau alam semesta itu adalah seluruh ruang waktu yang kontinu tempat kita berada dengan energi dan materi yang dimilikinya. Nah, ruang waktu yang kontinu itu apa sih maksudnya? Nah, ruang waktu yang kontinu ini adalah bahwa alam semesta kita itu selalu berkembang, memperluas dirinya sendiri. Kalau tidak salah, memperluasnya dalam 4,26 juta tahun cahaya. Nah, energi di sini itu maksudnya adalah sebuah materi gelap, dark matter ataupun bintang-bintang dan lainnya. Nah, untuk materi sendiri yaitu ada planet ataupun kosmik, galaksi. Nah, itu termasuknya ke dalam materi. Nah, sejak zaman dahulu para ilmuwan itu selalu berkeingintahuan yang tinggi, terutama pada abad ke-15. Nah, ada filsuf atau ahli fisikawan yang menyatakan tentang adanya teori geosentris. Nah, pandangan geosentris ini adalah pandangan posisi bumi dan benda langit yang menyatakan bahwa bumi sebagai pusat dari alam semesta. Karena kan zaman dahulu teknologi itu masih belum berkembang seperti sekarang. Jadi hanya terlihat dari mata telanjang gitu bahwa matahari, bulan kayak mengelilingi bumi. Nah, berputar mengelilingi bumi. Nah, pada zaman dahulu itu yang tidak mempercayai teori geosentris pada 1000 abad yang lalu. Nah, mereka itu bisa dipenjara atau dihukum. Salah satunya yang pernah dihukum itu dalam buku Galileo Galilei, dalam biografinya, yaitu di umur yang sudah sangat tua ya, 80 tahun ke atas, dipaksa untuk bepergian gitu oleh bukan kekaisaran tapi gereja, bukan yang pada saat itu zaman Romawi atau Yunani. Yang paling berkuasa itu adalah gereja selain kekaisaran. Nah, yang kedua yaitu ada teori heliosentris. Teori ini menyatakan bahwa pandangan posisi bumi dan benda langit itu menyatakan bahwa matahari sebagai pusat alam semesta dan planet-planet termasuk bumi mengelilingi matahari. Sekitar 1000 tahun kemudian seorang ilmuwan yaitu Copernicus, yaitu seorang fisikawan atau ahli astronomi juga, yang menyatakan bahwa bukan benda langit yang mengelilingi bumi, tapi bumi yang mengelilingi benda langit. Salah satunya adalah
matahari sebagai pusat dan matahari mengelilingi si bumi mengelilingi si matahari itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada teori pembentukan jagat raya. Yang pertama itu ada teori ekspansi dan kontraksi. Yang kedua itu ada teori steady state. Yang ketiga itu ada teori Big Bang. Yang pertama itu ada teori ekspansi dan kontraksi atau bisa disebut juga sebagai teori osilasi. Teori osilasi ini yang menyatakan bahwa alam semesta terbentuk melalui sebuah siklus ekspansi, yaitu mengembang, dan juga kontraksi, memangkat. Jika dianalogikan itu seperti paru-paru ya, namun tentu saja dalam jangka waktu yang berbeda. Kalau teori itu menyatakan bahwa ada siklus itu ada sekitar prosesnya itu 30 miliar tahun cahaya. 30 miliar tahun cahaya. Nah, dalam hal itu yang pertama itu ada Big Bang. Yaitu kayak alam semesta itu awalnya itu dari sebuah ruang yang berisi gas, massa, dan padat. Sehingga sewaktu-waktu si ruang kecil ini tuh meledak gitu. Meledak, membesar, mengembang, terus sampai di sini titik temu. Nah, berdasarkan teori Big Bang juga bahwa alam semesta saat ini itu ada sekitar 13,8 miliar tahun. Jadi posisi sekali alam semesta sedang ada di sini. Kalau dibandingkan dengan teori ekspansi dan kontraksi. Jadi ada pembahasannya untuk teori Big Bang. Nah, lalu selanjutnya setelah pada titik temu ini akan mengecil dan sampai digeras. Digeras itu adalah kembali memadat seperti Big Bang lagi gitu. Apakah kalian tahu seberapa luas alam semesta ini? Tidak tahu. Alam semesta ini diperkirakan sekitar 90 miliar tahun cahaya. Nah, teori itu dikemukakan oleh astrofisikawan Inggris yang bernama Fred Hoyle pada tahun 1948. Terus selanjutnya yaitu ada teori steady state atau keadaan tetap. Teori yang ini menyatakan bahwa alam semesta itu bersifat tetap atau tidak ada awal dan tidak ada akhir. Awal dan akhir. Nah, berpendapat bahwa selalu mengembang, tetapi kerapatan adaptasinya tetap konstan karena adanya penciptaan materi baru secara terus menerus. Teori ini dikembangkan oleh fisikawan Inggris yaitu Sir James Hopwood James pada tahun 1922. Nah, pada teori itu ada kelemahan. Kelemahannya itu yang pertama tidak dapat menjelaskan bagaimana materi baru itu tercipta. Sedangkan dalam teori tadi yang sebelumnya ekspansi dan kontraksi itu ada awalan itu Big Bang. Big Bang itu kan pada dasarnya alam semesta itu menciptakan suatu materi yang baru, sedangkan dalam ini tidak ada awal, kan? Tidak ada penciptaan materi yang baru. Jadi kelemahannya itu ada yang ini. Yang kedua itu ada tidak dapat menjelaskan bagaimana alam semesta itu dapat mengembang. Jadi dalam teori steady state ini si alam semesta itu emang mengembang, tapi mengembangnya itu menciptakan materi yang baru. Ibaratkan sebuah kamar. Nah, kamar itu kok kalian direnovasi diperluas, tapi direnovasi dan diperluas, tapi ada penghuni barunya gitu. Jadi sama aja gitu, sama-sama sempit gitu.
paling banyak dipercayai oleh para peneliti dan hingga saat ini. Jadi menyatakan bahwa alam semesta itu berasal dari suatu ledakan yang sangat besar. Ini untuk ilustrasinya. Nah, sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu pada saat itu alam semesta berada dalam keadaan yang sangat padat, dan panas. Namun ketika ledakan besar terjadi, alam semesta mulai mengembang dengan cepat. Proyek ini dikembangkan oleh Edwin Hubble pada tahun 1929. Nah, jadi awal mulanya itu adalah Big Bang, mengeluarkan hasilnya itu ada ruang, materi, energi. Ruang itu diibaratkan sebagai suatu tempat atau keadaan atau daya dalam di alam semesta. Untuk materi itu adalah galaksi, planet. Untuk energi itu salah satunya adalah bintang. Nah, atau esensi gelap atau dark matter kayak gini. Nah, ada juga ini quote dari Edwin Hubble. Semua materi di alam semesta pernah sangat dekat, bahkan mungkin menjadi satu titik. Titik inilah yang kemudian meledak dan menjadi seperti sekarang. Jadi pada awalnya dia itu seorang peneliti yang meneliti di bumi. Dia melihat bahwa matahari dan planet-planet lain itu nanti bergerak semakin menjauh. Jadi dasarnya itu adalah hal itu ya. Jadi teori Big Bang. Yang selanjutnya itu ada galaksi. Nah, si Edwin Hubble tadi sekitar beberapa tahun kemudian, yaitu 1936, mengklasifikasikan galaksi, yaitu yang pertama ada elips, ada normal spiral, ada spiral berbatang, dan irregular atau tidak tersusun atau berantakan. Nah, secara etimologi galaksi yakni semacam susu. Artinya galaksi merupakan sistem masif yang terikat dari gravitasi dan dari bintang-bintang, termasuk bentuk-bentuk lainnya, gas, debu, serta materi gelap. Nah, ini adalah contoh galaksinya. Ada Messier 87 yang bentuknya elips. Ini ada Bima Sakti spiral berbatang. Kalau yang elips ini ada sekitar 10-15% ditemukan di alam semesta kita. Nah, yang ini ada spiral. Itu salah satunya adalah galaksi Andromeda yang bertetangga dengan galaksi kita, yaitu galaksi Bima Sakti. Ini ada spiral biasa atau normal spiral, yang ini ada spiral berbatang. Menurut kalian kira-kira di tengah-tengah galaksi itu ada apa sih? Pada tahu nggak? Besok. Ya, benar. Salah satunya ada rekor ataupun kumpulan bintang dengan ukuran yang sangat besar. Hasilnya adalah Magellan besar. Nah, ini tuh salah satu galaksi yang tidak beraturan, dan juga ada Sombrero, yaitu lenticular. Ini tidak termasuk ke dalam mengklasifikasikannya si Hubble, tapi ada tambahan dari peneliti lain. Nah, salah satunya cirinya itu tidak ada ini. Lengan kosmik. Ini juga ada lengan kosmik, tapi tidak terlalu jelas seperti spiral. Yang selanjutnya itu ada bintang. Yang terakhir ini. Nah, definisi bintang. Bintang itu adalah benda masif. Ini menurut ilmu astronomi adalah 0,08 hingga 200 massa matahari. Intinya, si bintang itu tuh bisa mengeluarkan energi sendiri melalui fusi nuklir. Ada yang tahu reaksi fusi nuklir itu apa? Reaksi fusi nuklir adalah peleburan antara dua atom yang saling bertabrakan atau berlebur gitu, menjadi suatu energi yang sangat besar dan padat atau ledakan energi. Nah, salah satu bintang yang paling dekat dengan bintang kita yaitu matahari adalah Alpha Centauri dan Proxima. Ini ya untuk itunya jaraknya. 1 tahun saya itu 9,46 kali 10 pangkat, ini harusnya pangkat 12 atau 49,46 triliun tahun saya. Jumlah keseluruhan
tahun saya tapi kilometer. Jumlah keseluruhan bintang dalam semesta lebih banyak dari butiran-butiran pasir di seluruh pantai yang ada di permukaan bumi. Menurut beberapa ahli, di galaksi Bima Sakti itu ada sekitar 200 sampai 400 miliar bintang. Jadi bisa kebayangkan bagaimana kalau seluruh alam semesta ada bintangnya itu begitu saja. Baik, untuk materinya dicukupkan saja ya karena untuk mengefisiensikan waktu. Selanjutnya itu ada quiz. Maaf ya tidak ada jawab kuisnya. Sudah nanti duluan. Ya Bapak. Nah, oh ya sebelumnya kalian bisa nonton ini ya dari Komisa untuk melihat seberapa luas sih alam semesta kita. Ya Pak. Nah, untuk kuisnya boleh perwakilan satu atau dua orang terserah. Pipit. Sikat kopi. Ayo, stop. Aja. Sini. Ini jadi apa? Bio, stop. Yang mendaftar Kevin. Geosentris. Tuh. Api tidak memperhatikan. Galileo. Oh, Benar atau salah? Ekspansif. benar. Salah. Steady state memiliki makna. Sudah pinter ya? Anak-anak. Iya dong. Ya dong. Benar. Benar. Teorinya enggak? Jawabannya Ada lagi yang oleh Carl Sagan terkait dengan pasir. dan kalau kita mah lirik lagu butiran bunga jawaban Ini salah atau benar? Salah. Soalnya yang Kamu tadi dulu nggak?